Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Santri-santriku dan anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Baik, santri-santriku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembelajaran bahasa Arab dan kita menggunakan kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadain. Dan kita masuk pada pembahasan pertama, al-wahdatul ula, yaitu at-tahiyyatu wat ta'aruf. At-tahiyyah kata sapaan, wat ta'aruf atau perkenalan. Silahkan dibuka halaman kedua. Silahkan dibuka halaman 2. Baik, seperti yang sudah Ustadz sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa setiap pertemuan yang terdapat percakapan, maka Ustadz akan tes bacaan kalian. Ustadz akan tes bacaan kalian, sehingga sehari sebelum pertemuan Ustadz kirimkan contoh bacaan ke wali kelas masing-masing. Kemudian wali kelas akan memberikan kepada kalian melalui grup WhatsApp. Ya, maka dari itu kalian harus masuk dalam grup WhatsApp tersebut, karena di dalamnya akan ada informasi-informasi penting berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang akan kalian ikuti, baik itu bahasa Arab atau pelajaran-pelajaran lainnya. Maka siapa yang belum masuk ke dalam grup WhatsApp, ya, grup kelas yang ada di WhatsApp, baik 7A atau 7B bagi santri di kelas sebelah, maka harus dimasuki, ya, harus bergabung. Jika tidak memiliki nomor pribadi, maka bisa pinjam nomor ayahnya atau nomor ibunya, ya, bisa pinjam nomor ayah atau ibunya, karena di situ berisikan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan pelajaran. Nah, jadi di hari sebelum pelajaran Ustadz akan kirimkan contoh bacaan percakapan yang ada dalam kitab. Kalian dengarkan, kemudian kalian ulang-ulang. Dengarkan, kemudian kalian ulang-ulang, ya. Semakin banyak kalian mengulang, maka akan semakin lancar bacaan kalian. Tapi kalau tidak diulang-ulang, akan terlihat nanti ketika disuruh membaca, bacaannya terbata-bata, tidak lancar. Ya, ini yang harus diperhatikan. Baik, sekarang Ustadz akan sebutkan nama yang dipanggil namanya untuk membaca dengan bacaan yang baik. Yang pertama atas nama Alif Irfan Anwari. Khalid, assalamualaikum. Khalid, Jilid pertama. waalaikumsalam. Khalid, ismi Khalid. Mas muka Khalil. Ismi Khalil. Khalid. Kaifa haluka Halil bi khairin walhamdulillah wa kaifa haluka anta Halid bi khairin walhamdulillah. Cukup. Baik, untuk alif tolong dilancarkan lagi, ya. Bacaannya masih kurang lancar. Maka dari itu Ustadz sampaikan lagi bahwa Ustadz sudah kirimkan contoh bacaannya sehari sebelum pertemuan. Itu kalian dengarkan dengan baik-baik dan kalian ulang-ulangi. Nah, sekarang sebagaimana kelas 7B tadi Ustadz ngajar, sekarang Ustadz tugaskan, amanahkan kepada kalian
bahwa setiap percakapan harus diulangi minimal 20 kali. Ini tugas wajib, ini adalah amanah dari Ustadz. Harus diulangi minimal berapa? 20 kali. Ingat, itu minimal. Setiap percakapan, percakapan pertama antara Khalid dan Khalil, percakapan kedua antara Khawlah dan Khadijah, dan seterusnya. Setiap kali ada percakapan diulangi minimal 20 kali. Lebih boleh, kurang jangan. Ustadz tahu siapa yang betul-betul latihan, diulang-ulang bacaannya akan terlihat dari kualitas bacaannya. Dengan yang cuma coba-coba sekali dua kali. Tapi kalau sudah diulang 20 kali atau lebih, akan terlihat. Di beberapa santri kelas 7B luar biasa bacaannya. Ustadz tahu dia karena latihan terus, diulang-ulang, ya. Fahim Tom? Alif, Irfan, paham ya? Diulang-ulang ya, dilancarkan kembali. Baik, yang berikutnya. Ahmad Ziyad. Ronisa. Ahmad Ziyad. Khawlah. Assalamualaikum. Khadijah. Waalaikumsalam. Khawlah. Ismi Khawlah. Masmuki. Khadijah. Ismi Khadijah. Khawlah. Kaifa haluki? Khadijah. Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Khawlah. Bi khair walhamdulillah. Masya Allah. Nah ini contoh bagi yang lainnya. Bacaan Ahmad Ziyad mumtaz, dapat sempurna. Ya, tolong dicontoh yang lainnya. Ustadz yakin Ahmad Ziyad ini karena sering membaca, sering latihan, maka bacaannya bagus. Contoh bagi yang lainnya diulang sebanyak mungkin agar bisa bagus bacaannya. Berikutnya Muhammad Hafiz Azhari. Naam Ustaz. Baca yang pertama Khalid dan Khalil. Khalid, assalamualaikum. Khalil, waalaikumsalam. Khalid, ismi Khalid. Mas muka. Khalid, ismi Khalid. Khalid, kaifa haluk? Khalil, bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluk anta? Khalid bi khairin walhamdulillah. Baik. Sudah bagus, lebih dilancarkan lagi ya, Hafiz ya. Muhammad Naufal Yusuf. Hah? Apa? Boleh, nggak perlu nyebut orangnya, langsung ke percakapannya saja. Kalau langsung ke percakapannya, nggak perlu menyebutkan nama orangnya. Muhammad Naufal Yusuf, wujud. Silakan baca yang Khawlah dan Khadijah. Silakan. Koneksi internet. Ya. Silakan baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khair walhamdulillah. Baik. Ini termasuk bacaan contoh yang bagus buat yang lainnya. Diteruskan, dikembangkan dan dilatih terus buat Muhammad Naufal Yusuf. Sudah bagus bacaannya dan sudah mulai ada logat-logat yang ingin menyerupai Arab, ya. Terus dilatih. Diulangi percakapannya sering-sering. Semakin banyak, semakin sering maka akan semakin lancar, ya. Nanti di rumah, ya. Misalkan setelah pembelajaran selesai diulang-ulang seperti bacaan seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk? Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka ant? Bi khairin walhamdulillah. Nah, itu dapat kalian peroleh jika kalian terus mengulangnya, terus dilatih. Ya.
Fahimtum semuanya? Baik, sekarang perhatikan ke papan tulis. Ustadz akan menyebutkan kosakata yang ada, yang mungkin banyak di antara kalian yang belum mengetahuinya. Yang pertama, ya, at-tahiyah. At-tahiyah. Perhatikan di halaman ini ada tertulis at-tahiyah wat ta'aruf. Pada halaman ini ada tertulis at-tahiyah wat ta'aruf. Apa artinya at-tahiyah? At-tahiyah itu artinya ya sapaan. Kata sapaan. At-ta'aruf artinya perkenalan. At-tahiyah sapaan, at-ta'aruf perkenalan. Berikutnya, ismi artinya namaku. Ismuka artinya namamu untuk laki-laki. Ismuki artinya namamu untuk perempuan. Ya. Ismuka namamu untuk laki-laki, ismuki namamu untuk perempuan. Baik. Berikutnya, kaifa artinya bagaimana. Kaifa artinya bagaimana. Kemudian haluka keadaanmu, ini untuk laki-laki. Haluki keadaanmu untuk perempuan. Kemudian bi khairin artinya baik-baik, baik-baik saja, bisa diterjemahkan demikian. Kemudian ma, ini artinya apa, dan ini artinya kata tanya. Kemudian wa artinya dan. Nah, inilah beberapa kosakata yang ada dalam percakapan pertama ini, ya, baik yang Khalid dan Khalil atau Khawlah dan Khadijah. Perhatikan lagi, at-tahiyah. At-tahiyah artinya sapaan, dan sapaan dalam Islam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian at-ta'aruf artinya perkenalan. At-ta'aruf artinya perkenalan. Berikutnya ismi, namaku. Ismuka, ya, namamu untuk laki-laki. Ismuki, namamu untuk perempuan. Nah, perhatikan di sini, bedakan antara yang laki-laki dan perempuan. Ismuka untuk laki-laki, ismuki untuk perempuan. Kalau kalian nanti ingin kenalan dengan orang Arab, kemudian kalian ingin bertanya tentang atau bertanya namanya, kemudian kalian mengatakan masmuki, sementara yang kalian tanya laki-laki, orangnya akan marah. Kenapa? Karena ismuki ini untuk perempuan. Hati-hati, jangan terbalik, ya, jangan terbalik. Untuk laki-laki ismuka, kalau untuk perempuan ismuki. Bedanya cuma ada pada huruf
yang terakhir ka dan ki. Ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Ya. Ismuka namamu laki-laki, ismuki namamu perempuan. Baik, kaifa artinya bagaimana. Kaifa artinya bagaimana. Kemudian haluka, keadaanmu untuk laki-laki. Ka ini tanda ciri untuk laki-laki. Haluki, keadaanmu untuk perempuan. Haluki, keadaanmu untuk perempuan. Ya. Bi khairin, ini artinya baik-baik. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Bi khair, baik-baik. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ma, apa? Ini artinya apa? Wa artinya dan. Baik, jelas semuanya? Jelas semuanya? Baik. Ini harapannya kalian terus diulang-ulang. Kalian harus mengulang-ulang apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi agar lebih mengasah kemampuan kalian dalam membaca atau mungkin berbicara. Jadi ketika kalian praktekkan, baik praktek sendiri atau mungkin praktek dengan teman kalian melalui telepon atau video call, ya ketika di waktu-waktu istirahat, maka silahkan dicoba. Silahkan dicoba. Misalkan Muhammad Naufal Yusuf teleponan dengan Ahmad Ziyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Muhammad Naufal Yusuf. Masmuka? Ismi Ahmad Ziyad. Kaifa haluk? Ana bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Ana bi khairin walhamdulillah. Nah, bagus apa tidak? Ini akan mengasah kemampuan kalian dalam berbicara bahasa Arab. Semakin sering maka semakin terasah. Ingat, kunci pintar dan pandai bahasa Arab: 1. Ikhlas dan sabar, 2. Bekal ilmu, dan ketiga adalah apa? Praktek. Harus kalian praktekkan. Baik, perhatikan semuanya ke papan tulis. Ada hal yang ingin Ustadz jelaskan berkaitan dengan ma. Ya, ini Ustadz kotak ya, agar kalian bisa tahu fungsi daripada ma. Ma ini kata tanya untuk benda atau yang tidak berakal. Sementara man ini kata tanya untuk manusia. Perhatikan. Nah, ma artinya apa? Man artinya siapa? Ma artinya apa? Man artinya siapa? Perhatikan perbedaan antara ma dengan man. Ini ketika kalian ingin praktekkan dalam percakapan. Perhatikan ma dengan man. Ma itu kata tanya untuk benda atau sesuatu yang tidak berakal. Baik, contoh spidol. Anggap saja Ustadz tidak tahu ini nama bendanya apa. Ustadz nggak tahu. Ustadz ingin bertanya, apa ini? Apa ini? Pertanyaannya pakai ma atau man? Silahkan dijawab. Pakai ma, Ustadz. Siapa yang jawab? Hadi Ulia? Baik, Mumtaz. Jawabannya pakai ma. Ma. Jawabannya pakai ma. Kenapa? Karena spidol adalah sebuah benda dan tidak berakal. Itu adalah benda mati atau tidak berakal. Betul. Akal. Mumtaz. Pertanyaan lagi. Kucing lewat. Kucing lewat. Anggap saja Ustadz tidak tahu itu kucing. Ustadz tidak tahu itu adalah kucing. Ustadz ingin tanya,
Apa itu? Pakai ma atau pakai man? Ya, cukup. Suaranya. Jawabannya pakai ma. Kenapa? Karena kucing walaupun makhluk hidup tapi tidak berakal. Nah, berbeda kalau bertanya tentang manusia. Misalkan ayah kalian, bapak kalian kedatangan tamu. Kalian nggak kenal siapa ini tamunya. Nanya ke abi, ke bapak, ke ayah, nggak boleh pakai ma. Abi, mahadha, itu orang tersinggung, itu penghinaan. Karena ma itu untuk yang tidak berakal. Tapi kalau manusia yang berakal menggunakan man. Man hadha, siapa ini wahai abi, wahai ayah? Fahim tom? Fahim tom? Paham semua ya? Baik. Ya. Nah, sekarang seperti yang Ustaz sampaikan tadi, percakapan yang pertama di halaman 2 antara Khalid dan Khalil, Khawlah dan Khadijah harus sering-sering dipraktekkan. Jadi ketika kalian ingin berkenalan, maka praktekkan apa yang sudah kita sampaikan. Praktekkan apa yang sudah kita sampaikan. Bertanya tentang nama, bertanya tentang keadaan. Kaifa haluk? Kalau haluka untuk laki-laki, kalau haluki untuk perempuan, ya. Ini adalah percakapan dasar yang harus dan wajib kalian ketahui. Percakapan dasar, tanya nama dan keadaan. Dan seringkali ketika bertemu itu seringkali yang ditanyakan, masmuk, kaifa haluk? Fahim tom? Baik. Sekarang kita beralih kepada percakapan kedua, halaman 4. Silakan dibuka percakapan kedua, halaman 4. Percakapan kedua halaman 4. Siap-siap yang Ustadz panggil namanya, harap membaca dengan baik dan benar. Ya. Dan ingat, ini Ustadz nilai, ada nilainya, jangan diremehkan. Muhammad Azka Habibi. Muhammad Azka Habibi. Silahkan baca antara Muhammad dan Syarif. Muhammad Azka Habibi. Muhammad, assalamualaikum. Syarif, waalaikumsalam. Muhammad, man aina antum? Syarif, ana min Pakistan. Muhammad, hal antum Pakistan? Hal anta Pakistan? Syarif, naam, ana Pakistan. Wa ma Inabiyatum antum anta? Muhammad, ana Turki, ana min Turki. Syarif, halan wasahlan. Ahlan wa sahlan. Azka, tolong dilancarkan lagi bacaannya. Ya. Azka, tolong dilancarkan lagi bacaannya, masih kurang lancar. Baik, yang berikutnya Muhammad Cafan Rizal. Muhammad Cafan Rizal. Baca Maryam dan Zainab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana min aina an? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuka ant?
Ana Suriyah. Ana min Suriyah. Ana min Suriyah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ini luar biasa Cafan ya. Dilancarkan lagi tuntas bacaannya. Bagus. Contoh buat yang lainnya. Ya. Ustaz yakin yang lancar-lancar bacaannya nih sungguh-sungguh latihannya. Diulang-ulang terus. Baik. Semuanya akan mendapatkan giliran membaca, jadi terus dilatih. Ya, terus dilatih karena ini dinilai. Nah, sekarang perhatikan Ustadz akan menyebutkan kembali beberapa kosakata asing yang ada pada percakapan tersebut. Ustadz sarankan ya, ketika kalian mencatat itu dipisah antara kosakata dan kaidah-kaidah bahasa Arab yang Ustadz sampaikan. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi berkaitan dengan ma dan man, itu sebuah kaidah. Ya, jadi modelnya seperti ini. Perhatikan. Misalkan di sini ada kosakata. Ya. Misalkan di sini ada kosakata. Di lembaran pertama kosakata. Kalian tulis kosakatanya. Kemudian di sini ada kaidah bahasa Arab. Nah, kaidah bahasa Arab satu yang kalian dapatkan tadi apa? Antara ma dan man. Kemudian kaidah kedua apa? Ketiga apa? Itu akan memudahkan kalian ketika mengulang-ulang pelajaran. Karena kaidah bahasa Arab ini sangat penting. Walaupun juga kalian dapatkan di ilmu nahwu dan shorof, ini sebagai tambahan kalian. Ya, jadi harus dipisah, jangan tercampur. Nanti pusing kalian mengulang-ulangnya. Jadi pertama kosakata sendiri. Ya, di halaman sendiri, masuk kaidah di halaman yang terpisah. Misalkan kosakata halaman pertama berarti kaidah bahasa Arab halaman kedua. Kemudian ada kosakata lagi halaman ketiga, kaidah bahasa Arab halaman berikutnya. Agar mudah bagi kalian untuk mengulang-ulangnya, menghafalnya. Ya, paham tum? Baik, sekarang Ustadz akan menyampaikan beberapa kosakata yang ada pada percakapan yang kedua. Kosakata. Baik. Pertama min. Min artinya dari. Aina dari mana? Min aina dari mana? Anta, semua sudah tahu anta? Siapa yang masih belum tahu anta di sini? Tahu semua ya, anta, ente, anti. Sudah tahu semua ya, anta itu kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Ini insya Allah sudah tahu semua ya. Baik. Kemudian min aina anta, ana min dari Pakistan. Pakistan. Muhammad Nabil Hafiz Adib, apa artinya Pakistan? Itu sudah di situ. Ya, apa artinya Pakistan? Kota Ustaz. Kota Ustaz. Kota di negeri Arab Ustaz. Pakistan. Kota di negeri Arab? Adalah Pakistan Ustaz. Artinya bacanya apa? Pakistani. Apa? Pakistani Ustaz. Pakistan. Pakistan itu Pakistan, dan dia bukan di negeri Arab. Itu India, Bangladesh, India atau India ya. Nah, sederetan dengan itu. Pakistan. Kemudian hal atau a, ini Ustaz tambahkan. Artinya adalah apakah. Hal atau a saja itu sudah satu kata, artinya apakah.
Hal anta, apakah kamu? Laki-laki ya? Ya. Hal atau a. Kemudian Pakistaniyun. Pakistaniyun. Ini adalah orangnya, orang Pakistan. Lihat. Bedanya ada penambahan ya bertasdid. Pakistan yang ini dengan Pakistaniyun ada tambahan ya bertasdid di sini. Ya. Maka yang tadinya nama negara Pakistan, Pakistan menjadi orang Pakistan. Orang Pakistan. Ada kaidah di sini. Nah, ini kembali lagi tulis kaidah bahasa Arabnya. Namanya penisbatan tempat atau penyandaran. Penisbatan atau penyandaran tempat. Nama tempat, kaidahnya nama tempat ditambah dengan ya bertasdid. Pakistan ditambah ya bertasdid Pakistaniyun menjadi orang Pakistan. Contoh yang lain selain Fahri Zikra. Fahri Zikra. Aina Fahri Zikra? Fahri Zikra. Ya Ustadz. Ya. Banjar. Saya dari Banjar. Sekarang Banjar diubah menjadi orang Banjar. Nah, penisbatan tempat, penyandaran tempat. Jadi apa? Banjariyun. Mumtaz. Betul itu. Contohnya nama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Itu beliau menisbatkan diri sebagai orang Banjar. Nah, dan masih banyak contoh lainnya. Banyak para ulama-ulama kita, ulama-ulama besar yang nama mereka dinisbatkan kepada tempat, bahkan justru lebih terkenal dengan penisbatan tersebut. Contoh Imam Bukhari. Bukhari itu pada dasarnya adalah nama tempat yang namanya Bukhara. Jadi beliau adalah seorang ulama besar dari Bukhara, dinisbatkan menjadi Bukhariyun. Nah, ini contohnya. Jadi Pakistaniyun ini adalah penisbatan tempat orang Pakistan. Imam Tirmizi itu juga diantara contoh nama tempat Turmud. Jadi seorang imam besar dari daerah tersebut. Paham ya? Baik. Berikutnya, kosakata berikutnya jinsiyatun. Berikutnya jinsiyatun. Artinya kewarganegaraan. Pertanyaan untuk Muhammad Fadil Amin. Muhammad Fadil Amin. Ya. Apa perbedaan jinsiyatuka dan jinsiyatuki? Coba perhatikan pada percakapan atas dan bawah. Itu ada jinsiyatuka, ada jinsiyatuki.
Jinsiyatun artinya kewarganegaraan. Sekarang perbedaan antara jinsiyatuka dan jinsiyatuki apa? Jinsiyatuka untuk laki-laki, jinsiyatuki untuk perempuan. Betul, ya. Jinsiyatuka adalah kewarganegaraanmu untuk laki-laki, dan jinsiyatuki adalah kewarganegaraanmu untuk perempuan. Paham ya semuanya ya perbedaannya ya antara percakapan pertama dan kedua. Jadi ma jinsiyatuka, apa kewarganegaraanmu? Kalau ka berarti untuk laki-laki, dan ma jinsiyatuki, ke apa kewarganegaraanmu, karena ki berarti untuk perempuan. Ya, itu bedanya. Saya rasa semua sudah jelas. Baik. Contoh lain. Misra dengan misriyun. Ahmad Akila. Ahmad Akila. Ahmad Akila. Ahmad Akila. Mana? Baik. Apa perbedaan misra dengan misriyun? Suaranya tidak terdengar. Tidak tahu, Ustaz. Apa? Nggak tahu. Ini Mesir. Nah, Ustaz bantu. Bedanya misra dengan misriyun apa? Misra adalah negara dan misriyun. Negaranya, bagus. Misriyun? Orang Mesir. Orang Mesir, mumtaz. Ya, Misra negaranya, misriyun adalah orangnya, orang Mesir. Lagi, terakhir. Surya dan Suriyun, nama Ahmad Faisal Riyadi. Ahmad Faisal Riyadi. Ayo, apa perbedaan Surya dengan Suriyun? Cepat. Surya negara Surya. Kenapa harus bingung? Surya negara Surya. Surya negara Surya, terus Suriyun orang Suriyun. Ya. Orang Surya. Surya negaranya, Suriyunnya orangnya, orang Surya. Kalau kalian kita semua bukan Indonesia, tapi kita Indonesiun. Kita ini orang Indonesia. Kalau Indonesia itu negaranya, tapi kita Indonesiun. Ya, kita adalah orang Indonesia. Baik, itu yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Ingat, 2 percakapan, halaman 2 dan halaman 4 diulang-ulang sebanyak 20 kali, masing-masing 20 kali. 20, 20, 20, 20. Totalnya 80. Ya, diulang-ulang. Diulang-ulang. Semakin banyak maka semakin lancar. Dan ingat, agar lancar bahasa Arab, di antara kuncinya adalah praktek. Semakin sering praktek maka semakin mudah kalian menguasai bahasa Arab. Yang belum dapat giliran baca, insya Allah di pekan berikutnya. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.